Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu di ruang berbagi homeschooling usia dini, di mana program ini bertujuan untuk membantu teman-teman semua peserta kelas memulai homeschooling usia dini untuk kemudian memiliki tempat atau forum untuk berbagi apapun yang sedang teman-teman rasakan. Bahwa kemudian ada tema, bahwa kemudian ada pertanyaan pemantik, itu adalah cara dari Kak Miki untuk kemudian membantu teman-teman dalam mengeluarkan apa yang menjadi refleksi, apa yang menjadi pemikiran, apa yang sedang dialami. Karena dengan berbagi cerita, mudah-mudahan teman-teman semua menjadi lebih siap atau lebih asik atau paling enggak ya apa ya bahasa solonya tuh nyes dulu gitu ya sudah tenang ternyata ada temennya tuh. Oke, malam ini sudah ada Kak Miki bersama kita. Selamat malam Kak Miki, sehat? Ya, selamat malam Mas Andi dan semua teman-teman. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Kak Miki ya. Nah, nanti Kak Miki akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, domisilinya di mana, usia anaknya berapa, dan apa nih tema yang akan diangkat pada malam hari ini. Sebelum ke Kak Miki, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk juga mempersiapkan catatan terbaiknya. Walaupun malam hari ini bukan webinar, ya teman-teman semua. Ini ruang berbagi, saya dan Kak Miki berposisi bukan sebagai narasumber, tetapi sebagai sahabat seperjalanan, sebagai fasilitator, untuk membantu teman-teman semua berbagi. Nah, karena ini adalah ruang berbagi, diharapkan teman-teman bersemangat juga untuk berbagi apa yang akan nanti menjadi pertanyaan pemantiknya Kak Miki. Atau kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan terkait dengan keseharian homeschoolingnya, silakan sampaikan di kolom chat. Kita akan ada waktu bersama sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita batasi sampai pukul itu, bahwa kemudian nanti tidak ada pertanyaan, berarti kita akan ke Kak Miki untuk mendapatkan pertanyaan pemantik. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, maka tentunya pertanyaan teman-teman terlebih dahulu yang akan kita bahas bersama. Baik, kita ke Kak Miki dulu. Mungkin di sini ada, karena ada beberapa yang baru baru pertama kali ikut nih Kak Miki. Jadi Oh buat ya. beberapa teman-teman mungkin wah sudah sangat kenal Kak Miki sebagai praktisi sensori gitu yang sudah banyak berbagi di Rumah Inspirasi, tapi mungkin ada beberapa yang baru kenalan. Jadi silakan Kak Miki, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Usianya itu mah simpan sendiri aja. Domisilinya maksudnya, domisili dan usia anaknya maksudnya, supaya kemudian kita bisa memulai ruang berbagi malam hari ini. Silakan Kak. Ya, terima kasih Mas Andi. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miki, saya ibu dari 4 orang anak ya. Umur 7, 5, 4 sama 9 bulan gitu. Saat ini kami tinggal di Solo gitu. Nah, tema kali ini kita mau ngobrolin tentang keseharian nih. Nah, harapannya nanti, jadi mungkin nanti saya akan dikit-dikit ngasihkan teori gitu kan, tapi juga butuh banget eh, sharing dari teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman ini mempraktekkan dan sudut pandang dari teman-teman semua terkait ini rutinitas bangun rutinitas pada anak usia dini, terutama ini ya ketika kita menyelenggarakan homeschooling usia dini, rutinitas itu penting nggak sih gitu. Kenapa saya angkat ini? Karena gini teman-teman, yang pertama itu adanya beberapa miskonsepsi gitu kan. Kalau rutinitas pada homeschooling anak usia dini itu dijalankan seperti anak TK gitu. Jadi di TK itu punya rutinitas seperti itu kemudian dibawa ke rumah gitu. Contohnya, oh jam segini gambar langsung tet, oh jam segini belajar nulis tet, nanti ganti lagi, oh setelah ini belajar baca tet gitu loh. Kemudian yang kedua juga ini ada beberapa yang DM saya ya, DM saya di secara personal gitu tanya tentang rutinitas kalau masuk homeschooling anak usia sekolah. Nah, waktu itu saya tanya, kalau mau bangun rutinitas pada homeschooling anak usia sekolah, maka bangun dulu rutinitas ketika dia kecil. Jadi kalau anak usia kecil itu, anak usia dini itu udah punya semacam rutinitas tertentu, itu nanti kalau mau bangun ketika dia di usia sekolah, itu jauh lebih gampang. Nah, gimana modelnya? Nanti kita bahas bareng-bareng di sini ya. Kayak gitu, Mas Andit.
Seru banget ya. Apa ternyata diem-diem kami Ki banyak yang penasaran. Nanti gimana nih usia sekolah? Tapi memang kami Ki sudah mulai memasuki itu ya Kak. Iya. Anak pertamanya sudah memasuki usia sekolah dan masih ada tiga anak usia dininya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik, saya mengingatkan bahwa teman-teman bisa mengakses materi-materi kelas di memulai homeschooling usia dini. Walaupun teman-teman ikut program Jamstart, teman-teman sudah bisa memulai untuk mempelajari materi dalam bentuk video, e-book, lalu kemudian ada podcast, ada printables, dan ada ratusan, ya kalau dihitung-hitung 700 lebih kartu stimulasi sensori yang bisa teman-teman unduh dan pelajari di ruang kelas memulai homeschooling usia dini. Dan silakan manfaatkan grup WhatsApp untuk berbagi. Dan kalau ada yang mau dibagikan di sini, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Nah, silakan kami Ki, kita bisa mulai dari pertanyaan pemantik Oke. yang pertama. Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama ini terkait penting nggak sih gitu? Menurut Bapak Ibu semua di sini penting nggak sih rutinitas pada anak usia dini itu? Ini bukan jawaban benar atau salah ya. Ada yang jawaban, oh menurut saya nggak penting karena itu nanti aja kalau udah mendekati saya sekolah. Alasannya begini-begini. Oh menurut saya penting karena alasannya begini-begini begini. Gitu. Jadi Oke. silahkan disampaikan. Berarti jawaban dan alasan ya, Kak Miki ya. Ya, Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa, kalau nggak jawab kenapa. Nah, So, jadi semuanya wajib menjawab. Oh, Kak Vera mau langsung daripada aku nulis, mendingan aku jawab langsung saja. Silakan Kak Vera, langsung silakan membuka mic-nya, sebutkan domisili, usia anak, dan bagaimana jawaban dari pertanyaan pematik yang pertama. Teman-teman yang lain silakan ya, boleh raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting. Silakan Kak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Andi, Kak Miki. Apa kabar Kak Miki? Semoga sehat selalu ya. iya terima kasih. Saya Vera dari Kupang, ibu dua anak usia dini. Yang pertama usia 4, yang pertama usia 6 mau ke 7, yang kedua usia 4 tahun. Tadi pertanyaannya, apakah rutinitas itu penting untuk anak usia dini? Penting sekali. Saya setuju dengan Oh, pakai sekali tuh Kak. Oke, ya, apa alasannya? Silakan. untuk usia anak saya yang mau menuju ke usia sekolah itu benar-benar terasa ketika usia dininya sudah dibangun rutinitas dan terasa banget. Nah, manfaatnya tuh apa? Usia anak saya sekarang kan 6 tahun ke 7 tahun nih. Yang saya rasakan rutinitas yang dibangun sejak dini adalah pertama melatih kemandirian anak, Kak. Melatih kemandirian anak di kondisi apapun gitu ya. Terus kemudian yang kedua, melatih sikap anak untuk berpikir ketika mereka memiliki kegiatan baru supaya mereka bisa adaptif dengan kondisi baru. Contohnya si kakak ini yang mau masuk ke usia sekolah, saya perkenalkan lagi dengan jadwal baru gitu ya, dengan kondisi yang baru. Nah, dia berpikir kapan harus melakukan kegiatan yang sudah jadi rutinitas sebelumnya, kapan melakukan kegiatan yang baru. Terus yang ketiga, untuk saya pribadi, itu sebagai data orang tua di mana ketika ada kondisi yang tidak ideal di anak, misalnya ketika anak sakit atau ketika anak malam tidurnya rewel. Nah, ini tuh bisa bisa jadi data banget. Keseharian ini ada rutinitas yang tidak dilakukan atau tidak. Itu sih, ada 3 poin yang saya rasakan manfaatnya. Terima Luar kasih, Kak. biasa, Kak Vera. Terima kasih. Mau langsung ditanggapi atau kita ke kolom chat dulu, Kak Vicky? Udah banyak nih yang sudah merespon. Oke, langsung ke kolom chat dulu ya Mas Andit Oke, ya. kita ke kolom chat sebentar, besok kita ke Kak Aka ya. Kak Aka boleh Oke. diganti dulu namanya biar kita bisa sapanya lebih enak. Silakan Kak Vicky dibacakan dulu ya di kolom chat. Oke, kalau dari Kak Rara itu untuk usia dini penting membangun rutinitas selain untuk beradaptasi dengan keseharian dunia, juga memudahkan keseharian orang tua. Ah, iya banget. Siap. Iya, kalau dari Kak Alfiana penting karena semakin dini mulai sebuah rutinitas, insya Allah akan lebih mudah melekat pada diri anak. Ya, kemudian dari Kak Helen penting supaya kita dan anak juga nggak bingung tiap hari mau ngapain. Iya Oke. banget. Dari Kak Vina, anak usia 2 tahun 8 bulan. Penting banget karena rutinitas yang dibangun sejak dini bikin anak jadi terbiasa dan nggak lagi namanya keterpaksaan dan dapat membuat kegiatan anak lebih teratur dan sistematis. Ini juga membuat saya yang sedang berjuang menjadi single mom. Oh, Oke. cukup buat kakak ya. Kemudian juga dari Kak Dinda, tapi untuk anak usia dini itu sedang akan membangun rutinitas. Jadi kadang on the track,
kadang ikuti perkembangannya. Misal lagi mau belajar makan, belajar toilet training, jadi geser rutinitas. Oh, ini tantangan dari Kak Dinda ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berbagi. Mungkin langsung ke Kak Aka Gimana tadi. Kak? Oh, Kak Ali Haidir, jadi mau berbagi bisa langsung open mic saja. Langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan bagaimana Kak menurut Kakak membangun rutinitas di usia dini, silakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Ali, saya Ya. domisili di saat ini Jakarta. Anak pertama usia 7 tahun, yang Hmm? kedua usia 1 tahun 8 bulan. Oke. Menurut saya, untuk usia dini membangun rutinitas itu menurut saya sangat penting, sangat penting. Tapi ada sikonnya juga gitu. Harus disesuaikan juga. Misalnya Ya. kalau untuk kebiasaan bangun tidur, nah itu memang harus mutlak itu menurut saya ya, mutlak harus dibangun. Adapun untuk kayak apa belajarnya atau mungkin simulasinya, nah itu masih bisa fleksibel gitu. Tapi untuk sesuatu yang memang harus dirutin menurut saya, misalkan tidur, jadwal makan, terus mandi gitu, tidur, mungkin bercerita, nah itu benar-benar dibangun. Kalau di usia dini untuk misalkan bangun, saya kan muslim ya, sholat subuh, kalau di usia dini banget mungkin setidaknya awareness-nya aja dulu ya, bangun nggak perlu diajakin sholat gitu, yang penting tahu dulu bangunnya gitu dalam suasananya. Adapun untuk rutinitas sholatnya nanti ada di usia mungkin 5 tahun ke atas seperti itu Pak. Tapi yang benar-benar mandatori kayak tidur, bangun, makan gitu, nah itu perlu sih, wajib. Luar biasa. Senang ya Kak Miki dengan Iya, suara bapak-bapak di antara ruang iya, jadi ini. Terima kasih Kak Ali sudah berbagi. Mantap. iya. Seneng banget ya ada Ya, bapak-bapak. Jadi Kak Andi nggak sendirian nih. itu Saya juga dia. lihat ini sih, namanya ada Kak Andi Kasmiati. Ini bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Oke. Kalau Oke. mungkin dari Kak Miki sebagai praktisi langsung aja Kak. Penting nggak Iya. sih Kak? Terima Sesuai yang kasih sudah buat mengalami. Bapak Ibu-ibu yang sudah berbagi ya. Mm-mm. Memang membangun rutinitas anak usia dini itu berbeda dengan anak usia sekolah ya. Dan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ali, kemudian juga kakak-kakak yang lain ya yang disampaikan ke chat itu memang ada tahapannya gitu ya. Tahapannya ya sesuai dengan usia, kemudian sesuai juga dengan value keluarga. Itu nanti kita bahas di pertanyaan kedua ya. Tapi eh bagus banget gitu kan. Ini tadi juga semuanya menyatakan sepakat gitu kan ya. Penting gitu maksudnya. Pentingnya adalah dengan alasan yang beragam dan itu memang tepat gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar nggak gini? Pada bayi aja ya. Bayi yang dia itu dibangun rutinitas jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur. Itu minim rewel gitu kan. Nah, ini juga yang saya bangun gitu. Bangun rutinitas pada bayi itu dimulai dari jam bangun dan jam tidur itu yang paling fisiologis banget dan alhamdulillah saya nggak ngerasain yang namanya anak itu tantrum tengah malam itu enggak. Jadi kan beberapa mungkin ada tipe anak yang bergadang ya kan. Malam ngajak bergadang kan ada. Tapi karena keempat anak itu udah saya biasakan rutinitas itu bangun jam sekian, terus habis itu kegiatan gitu kan. Itu jadi malamnya itu dia tidur gitu. Cuman memang ada harga yang harus dibayar Bapak Hmm. Ibu. Apa itu? Kita membangun sebuah rutinitas itu ada harga yang harus dibayar kan. Contoh kayak gini tadi, ngajak anak bangun pagi gitu kan. Berarti harga yang harus saya bayar adalah saya nemenin anak, ya kan? Nah, sedangkan bagi para ibu nih, kalau pagi-pagi anak tidur, itu enak banget. Kita bisa ngapa-ngapain, bisa nyiapin sarapan, nyiapin ini, nyiapin itu kan. Ya. Tapi karena udah ada komitmen untuk bangun, ya kan, bangun sebuah rutinitas. Oke, pagi bangunnya jam sekian, berarti ada kos gitu kan yang harus dibayar. Nah, itu perlu dicari strateginya. Kalau saya strateginya ya anu sama suami gitu. Kalau enggak memang yang kedua itu model ini apa? em, Pakai sarapan yang sarapannya simple banget gitu. Jadi intinya memang yang bikin kegiatan pagi yang enggak ribet-ribet banget. Kalaupun ada ribetnya berarti suami masuk. Gitu. Oke, sama ya berarti penting ya untuk membangun karena ya ada pola yang perlu dibiasakan. Oke, terima kasih belum ada yang berbagi lagi berarti kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan ya. Oke, pertanyaan pemantik yang kedua ini teman-teman.
terkait dengan jenis rutinitasnya. Ini kenapa? Karena tiap keluarga itu beda. Jadi ada keluarga itu yang membangun rutinitas pertama kali ya, itu adalah bangun dan tidur seperti keluarga kami dan keluarganya Kak Ali tadi kan ya. Ya. Tapi ada juga keluarga itu yang bangun tidur itu no problem, tapi bangun ke makan, gitu kan. Alasannya apa? Alasannya begini-begini, nanti tolong disampaikan ya. Kemudian ada keluarga yang membangun rutinitas yang wajib itu adalah rutinitas mendekati jam sholat gitu kan. Jadi kalau udah mendekati jam sholat semuanya itu diberesi untuk siap-siap sholat, ada gitu. Sejak kecil anaknya dibiasain seperti itu, ada. Nah, tolong dong teman-teman berbagi rutinitas apa sih yang mendasar banget yang teman-teman bangun pada anak usia dininya dan kenapa? Itu. Sip. Silakan teman-teman semua, rutinitas apa yang dibangun pada anak usia dininya yang ya tentu kayaknya kepengennya semua langsung dibangun dan jadi ya, tapi tentu pasti ada hal yang begitu dicoba prioritas, oh ternyata ini yang paling penting. Nah, menurut teman-teman di keluarga teman-teman semua, apa yang paling penting yang dibangun sebagai rutinitas pada anak usia dininya dan apa alasannya? Silakan, boleh yang mau langsung berbagi, resen aja seperti Kak Vera sangat boleh supaya kemudian bisa langsung bercerita atau kemudian juga bisa di kolom chatting. Silakan Kak Vera, lanjut Kak, Lanjut lagi Kak, lanjut Kak, yang silakan. pertama kali dibangun di keluarga kami itu topiknya tentang pola kesehatan gitu ya. Mulai dari makan Kak, dari makan. Jadi anak-anak sejak usia dini tuh udah makan tuh cukup teratur jamnya. Bukan berarti strict jamnya harus jam berapa, tapi waktu gambaran besarnya tuh ada jamnya. Nah, ternyata yang saya amati itu berefek ke tubuhnya anak-anak gitu. Semisal kami dalam perjalanan ternyata apa namanya makanan yang kami siapkan tuh sedikit, terus mereka jadi makannya kurang atau nggak tepat waktu makannya, bergeser, ternyata tubuhnya itu sudah memberikan alarm gitu, perutnya jadi nggak nyaman, terus mempengaruhi pencernaannya, begitu sih. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Vera. Berarti makan ya, pola Iya. makan ke rutin makan menjadi hal yang penting di keluarga Kak Vera. Bagaimana di keluarga Kak Rara? Silakan Kak Rara, langsung open mic saja, sebutkan domisili, usia anaknya, dan rutinitas apa nih bangun di keluarga Kak Rara yang menjadi prioritas. Silakan. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rara, domisilinya di Jakarta. Usia anak yang pertama 6 tahun 7 bulan, yang kedua 1 tahun 6 bulan. Kalau yang usia dini banget, yang kedua, anak 1,5 tahun itu rutinitas yang sejak lahir dibangun sama seperti Kak Miki itu adalah tidur. Jadi sudah jelas jam tidurnya itu mungkin karena sudah berbekal dari pengalaman anak pertama ya. Jadi anak kedua cukup mudah diatur jam tidurnya. Jadi jam bangun pagi itu pertama saya ngikutin oke, jam 6 pagi sudah bangun, lalu kemudian kalau dari bayi itu sudah diajak berjemur keluar sampai jam 7 sambil saya siapkan sarapan dan segala macam. Lalu jam setengah 8, jam 8 itu mulai sarapan. Nah, kemudian setelah sarapan itu adalah rutinitas yang sedang dibangun dan diusahakan setiap hari adalah jalan keluar rumah, seperti ke taman misalnya bersama dengan anak pertama. Jadi itu apa namanya lebih ke kesehatan juga ya, sama kayak Kak Vera. Kemudian yang paling krusial itu pada sore hari, di mana sore hari itu banyak sekali ya apa namanya rutinitas yang dibentuk dari mulai main sore, terus apa namanya injak rumput dan segala macam. Kemudian habis itu makan malam, mandi, gosok gigi, kemudian ngemil malam sebelum gosok gigi, habis itu baru tidur. Karena pernah dulu itu beberapa bulan yang lalu ada kesulitan dia itu untuk tidur malam. Kesulitannya sebenarnya tidur malamnya tidak terlalu lama, cuman nanti sebentar-sebentar kebangun. Kemudian sempat juga berkonsultasi dengan Kamiki waktu kelas sensori, coba kasih makanan yang penuh karbohidrat gitu, kandungan karbohidratnya tinggi. Nah dari situ itu masuk ke rutinitas sebelum tidur, sebelum gosok gigi malam harus makan entah pisang, entah ubi-ubian, entah kentang gitu. Habis itu terbentuk sampai sekarang seperti itu, sudah 1,5 tahun. Kalau yang anak pertama karena sudah peralihan usia dini ke usia sekolah, masih sama seperti sebetulnya. Jadi bangun tidur, sarapan, jalan keluar, kemudian ada akademi kecil-kecilan kayak pracalistung, kemudian habis itu main bebas sama sih kalau sorenya. Yang lagi susah banget dibentuk adalah ini beresin kasur. Nah itu yang lagi diusahakan. Beresin kasur sendiri di usia 6,5 tahun.
Anak saya remaja juga masih berproses itu kan. Selamat ya Kak Arara, selamat berproses. Terima kasih sudah berbagi. Nah ini ada yang sudah dari kakak-kakak nih ada yang sudah berbagi, cuma masih itemnya ya, belum alasannya. Silakan tapi bisa dibacakan Kak Miki. Oke, kalau dari Kak Andi itu bangun sholat subuh ya, belum disampaikan alasannya ya. Mungkin Kak Andi bisa nambahin gitu. Kemudian kalau dari Kak Tabi, makan, tidur, bermain itu adalah rutinitas yang dibangun. Oke. Kemudian, nah ini dari Kak Tabi juga nanti boleh disampaikan lagi Kak. Makan, tidur, bermain. Bermainnya itu Kakak model rutinitasnya bagaimana? Apakah dalam durasi waktu bermainnya itu adalah cukup sekian menit, jadi mulai pagi habis sarapan cukup sekian menit, ataukah siang hari ataukah sore hari cukup sekian menit gitu kan? Nanti bisa ditambahkan ya Kak Tabi ya. Kemudian kalau dari Kak Helen, anaknya usia 3 tahun itu jam makan dan tidur karena udah terbiasa dari bayi. Ah iya, I feel you banget, saya juga seperti itu Kak Helen. Kemudian dari Kak Vina, sejak anak usia 3 bulan dibiasakan rutin tidur tepat waktu dan nggak ada drama ya. Iya. Ini salah satu kelebihannya ya Kak Vina ya. Heeh. Jadinya sampai sekarang jam 8 teng itu langsung tidur kecuali ketika perjalanan. Iya. Alasannya karena sangat berpengaruh ke pertumbuhan anak. Iya, dan waktu pasti juga tidur juga diatur jadwalnya tepat waktu sejak usia 6 bulan. Pengaruh nggak ada drama GTM. Iya. Memang masalah tidur ini kan juga termasuk penting ya pada anak usia dini ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya Bapak Ibu kalau anak itu eh jam sekian sampai jam sekian itu kan, itu memang ada hormon pertumbuhan dia itu yang melejit banget gitu kan. Jadi yang mempengaruhi anak tumbuh, anak gemuk juga, anak berkembang dengan baik, otaknya berkembang dengan baik itu juga kualitas tidur. Jadi kalau misalkan kita punya anak yang dikit-dikit bangun gitu, tiap 2 jam bangun, padahal anaknya itu usianya udah 3 tahun, udah 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahun gitu. Tapi dikit-dikit bangun, wah itu bisa masuk jadi salah satu sesuatu yang kita jadikan warning gitu. Wah anak kok dikit-dikit bangun ya? Kira-kira kenapa ya? Nah itu perlu dikaji lagi karena memang sangat mempengaruhi ke proses tumbuh kembangnya nanti ya. Kemudian dari Kak Nisa, anaknya 4, usia 4, 6, 8, dan 12. Bangun tidak harus pagi, paling siang jam 7 karena masih masak di dapur. Bangun tidur, sarapan, mandi, baru aktivitas. Kemudian setiap waktu sholat, anak diajak ikut sholat tapi tidak dipaksa, hanya sifatnya mengenalkan. Jadi semisal tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Oh ini rutinitas yang Kak Nisa bangun di keluarga ya. Ada rutinitas sholat, kemudian rutinitas waktu habis bangun tidur itu ngapain, ngapain, ngapain. Nah, itu urutannya ya. Kemudian kalau udah siang setelah zuhur, tidur siang, kemudian sore waktunya bermain di luar, bermain dengan kakak-kakaknya dan tetangga. Oke. Ini yang dibagikan Kak Nisa adalah rutinitas dalam keseharian 24 jam itu ya Bapak Ibu. Kemudian dari Kak Andi karena bangun lebih awal kunci menuju banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Oke, mungkin Kak Andi juga maksudnya keberkahan ya Kak Andi ya kalau bangunnya lebih pagi itu banyak waktu yang dilakukan ya dalam 24 jam itu. Oke, kemudian dari Kak Rara, salah satu manfaat disiplin sama waktu tidur di sini adalah jam segini bisa ikut kulzum ya, yang paling telat jam 8 bisa ikut kulzum. Oke. Kemudian dari Kak Tabi, kalau bermain pagi biasanya yang fisik seperti main bola, sepeda, sepatu roda. Ini tadi yang lanjutan dari Kak Tabi ya. Siangnya menuju waktu tidur baru bermain indoor, baca, main Lego, masak-masakan dan lain-lain. Main sore free time. Oke, ini adalah rutinitas yang dibangun pada eh, keseharian anak usia dini. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya dari pertanyaan yang saya berikan pemantik yang pertama dan kedua, jadi Bapak Ibu udah sedikit melihat pola ya bahwa rutinitas yang dibangun pada anak usia dini itu beda kan dengan rutinitas yang dibangun pada anak usia sekolah, ya kan? Di sini mungkin teman-teman ada yang baru ikutan jam start usia dini nanti, yang hari Senin itu ya Mas Andit ya. Beberapa itu ada yang menganggap
wah, homeschooling anak usia dini itu sama dengan memindahkan TK ke rumah. Jadi rutinitasnya itu diatur sedemikian rupa gitu. Bagus sih, tapi kadang-kadang itu orang tua rungsing sendiri gitu. Kenapa kok bisa rungsing sendiri? Karena bisa jadi rutinitas yang dasar itu belum terbangun. Rutinitas dasar itu apa maksudnya? Yang berhubungan dengan fisiologis anak. Jadi tadi di sini beberapa Bapak Ibu, teman-teman semua udah menyampaikan yang berhubungan dengan makan, berhubungan dengan tidur, berhubungan dengan bermain. Itu sesuatu yang paling mendasar, yang paling fisiologis pada anak yang memang kalau itu udah dijaga gitu, nanti mau memasukkan yang lain tuh jauh lebih gampang. Dan tadi Kak Rara juga udah menyampaikan terkait disiplin. Ya memang rutinitas itu sebenarnya memang terkait dengan disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri tanpa adanya tekanan dari luar. Hari ini kerja gitu. Kita ngerasa mungkin kita merasakan ke flashback diri kita sendiri ya. Oh, hari ini aku libur. Hari ini aku kerja. Orang yang udah punya rutinitas ya, bangun tidur itu mau dia kerja, mau dia libur, yang udah terbiasa bangun pagi dan terbiasa mandi pagi, dia akan bangun pagi dan mandi pagi. Kalau nggak gitu badannya nggak enak. Tapi orang yang udah yang rutinitasnya amburadul gitu, dia mungkin bangun tidur dan mandi itu hanya kalau ada kerjaan atau hanya ada tekanan dari luar. Nah, memang rutinitas itu terkait dengan disiplin pada diri kita sendiri tanpa adanya faktor tekanan dari luar. Kayak gitu. Oke, udah ada bayangan ya Bapak Ibu semua? Makin Itu Mas asik Andre. aja ya, ternyata membangun rutinitas memang dimulai dari usia dini, diperkenalkan, dibiasakan, dan benar-benar jadi fondasi. Silakan Kak Miki, kita lanjut ke pertanyaan Oke, pemantik selanjutnya. pertanyaan pemantik ketiga. Oh, ini ada Kak Oh Luana. iya, Saya sudah tanya masuk. dulu Silakan. ya. Mm-mm. Usia anak 6 tahun. Rutinitas bangun pagi, mandi, makan, stimulasi kalistung, kegiatan atau bikin-bikin bebas itu ya. Kemudian tidur siang, makan. Sorenya mandi, main atau kegiatan komunitas, kemudian free time. Oke, ini jadwal yang dibangun Kak Luana udah bagus banget ini berarti anaknya udah yang basic itu udah berhasil ya Kak Luana ya, yang jam tidur, kemudian jam makan, jam mandi itu udah berhasil. Jadi kalau udah berhasil teman-teman, masukkan kegiatan kalistung, kegiatan stimulasi sensori, itu jauh lebih gampang. Emang ya. Tapi kalau Bapak Ibu kayak gini, waduh aku bingung ini stimulasi sensoriku ini tak masukkan di kapan itu. Coba di flashback. Jangan-jangan anak memang belum punya rutinitas yang pasti, belum ngatur kapan bangun, kapan makan, kapan ini ya. Jadi kalau itu aja belum kebangun, mau ngasih rutinitas tambahan itu bingung, Bapak Ibu. Oke, gitu ya. Ada gambaran kan? Sekarang kita masuk ke yang nomor 3 ini Ini ada terkait. dari Kak Anissa Fadila Mana mana? dulu, Kak Miki. Oh, Kak Anissa. Oke, oke. Ya, Dari Kak Anissa umur 3 tahun, kebiasaan yang dibangun jam tidur. Oke. Bangun yang teratur. Jam mandi yang teratur. Kalau sore sebelum maghrib udah beres. Persiapan ibadah. Kalau siang dia free time, sukanya main di luar. Enggak apa-apa, Kak. Oke, tapi bagus ini Kak Anissa. Ada jam-jam fisiologis yang udah dibangun. Rutinitas kayak core gitu lah. Rutinitas inti yang udah kebangun. Itu bagus banget. Nanti nambahin kegiatan-kegiatan yang lain udah gampang gitu. jadi Ya ini nggak Bu? betul-betul fondasi manajemen keseharian homeschooling ya Kak Miki ya. Karena kadang-kadang kan pertanyaannya orang tua yang baru memulai homeschooling di usia sekolah, Ya, gimana ya caranya supaya anakku ini bisa bisa ngikutin jadwal? Ternyata ketika homeschoolingnya dimulai dari usia dini, sudah terbiasa karena kita home ya, artinya tiap keluarga punya rutinitasnya masing-masing. Ketika kemudian masuk usia sekolah dan mulai memasukkan agenda-agenda unsur mungkin kognitif, akademis dan sebagainya, jadi lebih mudah karena sudah ada rutinitasnya. Wah, ini nih keren bener sekali banget. ya, luar biasa. Iya, soalnya gini, nyambung lagi dikit ya. Ya, Kan saya beberapa di DM tuh. Kebetulan yang DM saya itu adalah orang tua yang anaknya sekolah, Mas Andi. oh mantap. Anaknya sekolah, ada yang anaknya baru pindah dari sekolah mau homeschooling, kemudian dia bingung untuk menetapkan ini jadwal. Kemudian saya tanya lagi, punya rutinitas yang pasti belum? Ternyata nggak punya, padahal Nah, anaknya itu udah SD kelas 3 kalau nggak salah. oke, mungkin Waduh, dulu rutinitas
pastinya bangun pagi pakai seragam, sarapan, sekolah, di sekolah udah ada yang ngatur, Ya, pulang di rumah bebas gitu ya mungkin. ya. Apa, Jadi jangan ya. rutinitas yang dibangun itu karena ada pressure dari luar. Oke, ini dia. Itu. Padahal kalau homeschooling teman-teman, kita itu gimana ya? Kesadarannya dari dalam, dimulainya dari dalam. Pressure Ya, juga ya Kak, tetap ada pressure tadi pressure-nya. beda. Ya, Mm-mm. beda pressure ya Mas Andit ya. Beda sumber pressure-nya. Benar banget. Kalau di sekolah udah pasti dari luar, tapi kalau di Ya, homeschooling kita bisa atur-atur mana porsi dari luar yang memang perlu dihadirkan, terutama biasanya kalau udah anak usia sekolah ya, apa mm, usia sekolah remaja tuh kita memang kadang perlu ada pressure dari luar ketika sudah masuk ke pengembangan minat bakat dan sebagainya, iya. apa terkait dengan pihak ketiga, komitmen dan sebagainya, itu ada tuh pressure-pressure dari pihak luar. Tapi kalau usia dini mah itulah kesempatan membangun internal kesadaran internalnya. Nah, ini yang menjadi kemewahan homeschooling sebetulnya kalau teman-teman. Jadi beruntung banget buat teman-teman yang lagi mau homeschooling, terus kemudian sudah memulai dari homeschooling usia dini. Jadi dan dapat materi malam hari ini lagi. Wah, makin seru aja. Baik, kami langsung aja kita ke Oke. tematik selanjutnya. Pertanyaan ketiga yaitu tentang gimana sih bangun rutinitas itu ya. Kita ngomongin gimana dulu gitu. Nanti ada pertanyaan tantangannya apa sama solusinya apa. Kita ngomongin gimana ya cara Contoh bangunnya. gimana tuh gimana nggak? Coba mungkin Contohnya dicontohin kayak dulu. gini nih. Kalau bikin rutinitas bangun ya, bangun sama rutinitas tidur gitu ya. Hmm. Kalau di saya nih ya, rutinitas bangun sejak bayi kan, ya anak udah bangun jam segitu, saya nentukan jamnya, tak bangunin, terus ajak main Hmm. gitu. Kemudian kalau dia tidur gitu kan, dulu saya pernah bawa buku ke kasur Bapak Ibu. Tapi ternyata nggak efektif. Oke. Kenapa? Karena dia bukannya jadi tidur, jadi minta dibacain buku terus. Kalau bukunya ditutup dia tantrum. Jadi saya Hmm. batasi. Kalau udah mendekati jam tidur nih, baca bukunya agak sorean gitu. Tapi kalau udah mendekati jam tidur, rutinitasnya adalah gosok gigi, masuk tempat tidur, udah berdoa, udah matikan lampu tidur. Nah, jadi ada caranya gitu. Caranya itu tadi stepnya sikat gigi, berdoa, masuk kamar kan, berdoa, matikan lampu, tidur. Nah, itu caranya. Kalau Oke. bangun tidur. Kalau bangun yang lain banyak cara sih. Tapi mungkin nanti saya bisa sampaikan. Saya ingin denger nih sharing dari Ya. teman-teman semua ya Mas Andit ya. Tentu, silahkan teman-teman semua. Kalau kan tadi ada beberapa teman-teman yang sudah berbagi banyak nih itemnya dari misalnya Mm-mm. Arwana, dari ada calistung, tidur siang, Mm-mm. makan kok banyak bener. Nah, gimana cara satu item aja misalnya per item, misalnya membangun rutinitas bangun, apa yang teman-teman lakukan? Atau misalnya lagi membangun rutinitas makan, teman-teman melakukan apa sehingga anak kecil, anak usia dini Iya. itu Mm-mm. kan belum bisa memahami kata-kata. Waktu. Mm-mm. Tapi Konsep waktu kan belum paham mereka. betul, tapi mereka mengenal penanda, bisa penanda Mm-mm. orang tuanya, bisa penanda mungkin di sekitarnya, suasana terang gelap dan sebagainya yang dikondisikan. Nah, silakan. Nah, ini Karara mau berbagi nih. Silakan Karara. Silakan melengkapi. Iya, kembali lagi. Iya. Eh, Salah satu contoh rutinitas yang lagi saya bangun itu seperti yang tadi saya bilang yang menjadi tantangan dan masih menjadi proses itu adalah membereskan tempat tidur. Jadi membereskan tempat tidur di sini maksudnya di usia anak saya 6 tahun 7 bulan tidurnya masih satu kamar tapi sudah pisah ranjang. Jadi dia pakai kasur lipat yang lebih rendah daripada kami. Sehingga ketika membereskan kamar secara keseluruhan, otomatis kasur dia harus rapi terlebih dahulu, baru bisa beresin yang lain. Nah, caranya adalah menentukan prioritas ya. Kenapa yang apa namanya rutinitas yang ini bangun tuh itu. Jadi menjelaskan juga prinsipnya. Kenapa sih dia harus membereskan kasur tersebut? Kenapa harus membereskannya sendiri? Nah, itu dijelaskan eh, secara matang dan supaya logika dia juga sampai. Kenapa dia harus melakukannya gitu. Jadi dia tidak bertanya lagi, kenapa sih kok aku disuruh-suruh? Itu yang pertama. Kemudian eh, lakukannya juga bertahap. Jadi melihat kemampuan dan kesiapan psikologis dia ya. Karena dia masih 6 tahun, 6,5 tahun, jadi otomatis kan dia belum bisa mengerjakannya semua sendiri dan dengan kemauannya juga. Jadi harus selalu ditemani. Sayanya juga nyatat nih. Jadi nyatat perkembangannya. Misalnya pada awal-awal itu dia
masih kebanyakan dibantu. Kemudian bertahap, oh dia sudah bisa angkat kasurnya sendiri, dia punya prosesnya sendiri. Kalau dia diajarin dia nggak mau, kalau harus nebasin seperti ini seperti itu dia nggak mau, tapi dia menemukan caranya sendiri. Kasurnya diangkat terlebih dahulu, baru dia tebasin. Kemudian ketika dia kesulitan, maka prinsipnya saya sama dia adalah tim. Bukan saya seperti mandor, dia pekerjanya, tapi kita berdua adalah tim. Kalau dia butuh bantuan, maka saya akan membantunya gitu. Kemudian dilakukan setiap hari tanpa jeda. Ini juga proses yang sangat sulit ya, karena kan katanya kalau untuk membangun kebiasaan dibutuhkan waktu kurang lebih 90 hari. Ini saya udah jalan 2 bulan, tapi masih terseok-seok banget. Jadi sebetulnya nggak 30 hari boleh. lagi Kak, semangat. Itu 2 bulan. Katanya kan nggak boleh absen 1 hari pun ya kalau misalnya mau Baiklah. konsisten. Cuma ya itu kan sangat dinamis hidup ini. Kadang harus berangkat pagi-pagi pun. Jadi bahkan kasur orang tuanya juga nggak diberesin gitu ya. Kalau kayak gitu mau gimana lagi. Jadi harus ngulang dari awal. Jadi ini proses yang sangat panjang. Itu sih Wah, yang saya coba terima lakukan. kasih Kak Rara sudah berbagi tips-tips di keluarganya, khususnya tadi spesifik bangun ya, bangun tidur Iya. karena sudah nempel dengan kasurnya, maka mau nggak mau dia perlu melakukan proses perapihan karena terkait dengan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Rara sudah berbagi. Wah, ini ada Kak Nisa nih. Sebelum Kak Nisa, kita Kak Luana dulu deh yang sudah resen. Silakan Kak Luana, yang mana nih konten yang mau dibagi, tips menjalankannya langsung open mic saja Kak. Sebutkan domisili, usia anaknya juga, silakan. Oke, malam teman-teman semuanya, malam Kak Cici, Um, Kak Andit. ya, Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau sharing soal bangun pagi. hmm. Nah, kalau dari saya sama suami sih menetapkannya maks nggak harus yang pagi banget sih. Waktu dari bayi itu dia sempat tuh jam 6 tuh bisa bangun. Tapi makin siang, makin besar, mulai makin siang. Jadi kita taruh batasan tuh maksimal di jam 7. Nah, terus biasanya tuh kalau kita bangunin dia kan belum tahu jam, jadi ya panduannya ya biasalah dicium-cium dulu, digelitikin dulu, digemes-gemesin dulu gitu kan. Tapi kadang kalau masih masih belum mau atau masih nempel sama bantal guling ya udah bibir yang berbicara lalalalalala. Tapi kalau masih belum bangun juga, nah ini jurus terakhir dan biasanya ampuh. Nah, jadi dia tuh kalau pagi, misalnya dia bangun, papinya nggak ada, papinya udah berangkat kerja tuh dia kan tantrum ya. Nah, jadi jurusnya adalah, papi mau berangkat kerja, ayo bangun dadah-dadah gitu. Dan ternyata itu berhasil juga. Jadi Hmm. kalau udah alarmnya papi berangkat kerja, oh mau papi jangan berangkat Dan memang dulu benar-benar gitu. papinya mau berangkat kerja atau apa berperan mau kerja aja. Eh, ya, ya memang kerja, papinya kan Oke. kerja. Terus jadi karena pengen dadah-dadah sama papinya akhirnya bangun gitu. Kalau misalnya kelewatan momen itu tuh harus video call gitu ya. Jadi Ih, ya itu alarm terbaik sih untuk saat ini. Ya itu aja Kak Andi, Oke. Kak terima Miki. kasih. Ya, Nah, apa sip. wakernya mahal itu ya. Iya. Pas di dusel-dusel dulu baru bergerak. Oke, mantap. Silakan nih dari Kak Nisa nih, Kak Miti. Oke, ada ya dari bentar. Dari Kak Nisa, dulu menyuruh, kenapa Kak Lid? Nggak apa-apa? Aman-aman, silakan Kak. Oke, aman. Dulu menyuruh anak-anak ayo tidur, tapi mereka nggak tidur-tidur. Jadi kalau udah waktu tidur, anak-anak diminta pipis, gosok gigi, kemudian tidur di kamar, lampu dimatikan, itu lebih cepat untuk mereka tidur. Yang masih susah tidur siang, karena kebiasaannya kalau tidur siang lebih menunggu mereka ketiduran. Oke, Oke. oke, bagus-bagus Kak Nisa. Kemudian kalau dari Kak Vina, kalau udah masuk jam tidur sama ya, dibawa ke kamar mandi, gosok gigi, masuk kamar, matikan lampu, berdoa dan hidupkan murotal. Oke, bagus Kak Vina. Pas toilet training juga gitu, 30 menit sekali. Awalnya dibawa ke kamar mandi, tapi setelahnya menunggu anaknya kebelet sendiri, akhirnya terbiasa kasih tahu dan akhirnya bisa lulus di usia 2 tahun. Wah, bagus banget Oke. Kak Vina. Membiasakan membereskan buku mainan baru boleh melakukan kegiatan yang lain. Oke, bagus, bagus. Ya. Caranya kalau dari Kak Tabi ini adalah konsisten, ngasih contoh,
dan menceritakan fakta. Seperti kalau sudah matahari terbit, berarti udah waktunya pagi. Main lagi. Pas sore matahari terbenam, waktunya ngajak anak masuk ke rumah, ke masjid, sholat maghrib. Oke, ini kemudian kalau siang pas azan zuhur, masuk waktunya tidur siang. Oke, Kak Tabi menggunakan ini ya, matahari, kemudian juga sama alarm waktu sholat. Mungkin azan kali ya Ya, maksudnya Kak Tabi ya. Oke, bagus Kak Tabi. Oke, oh ini ada dari Kak Vera nih mau iya nih lanjut. Kak Vera mau menambahkan. Silakan Kak Vera langsung di unmute saja dan apa nih Kak cerita yang dibangun. Caranya gimana membangun kebiasaan atau rutinitasnya? Silakan. Bismillah. Lanjut lagi, Kak. Lanjut. Tadi tentang makan. Jadi kalau Mm-mm. di kami itu untuk membangun makan itu misalnya sarapan gitu. Karena sarapan pagi itu adalah menurut kami kalau paginya anak-anak aman, insya Allah sepanjang hari itu aman. Kalau paginya aja udah rewel, biasanya rewel gitu. Jadi pagi itu saya sendiri harus siap. Seperti kami Ki bilang, siapkan sarapan yang sesederhana mungkin. Kalau misalnya bisa, ya sayang, kenapa? Oh iya, boleh. Terus kemudian ajak anak sarapan bersama gitu. Soalnya saya pernah dengar dari teman, anaknya tuh susah banget diajak sarapan gitu. Ternyata memang pas saya tanya, apakah ada budaya sarapan bersama di keluarganya dari ibu bapaknya, ternyata enggak. Oh, ternyata mungkin salah satu faktornya itu. Kalau di kami, ya sarapan bareng gitu. Kalau misalnya mau main keluar, mau jalan pagi, kami sarapan dulu. Minimal gitu, ada yang terisi misalnya makan pisang, kayak gitu. Itu sih. Dan rasanya yang saya rasakan sekarang tuh untuk kakak yang usianya mau ke 7 tahun ini, jadi kegiatan makan itu salah satu kegiatan yang ditempelkan dengan kegiatan baru. Misalnya dia sudah punya jadwal untuk belajar apa misalnya EXL gitu kan. Nah EXL-nya nanti dia adaptif juga tuh. Apakah ditempelkannya nanti setelah sarapan atau nanti ditempelkan setelah makan siang kayak gitu. Nanti dia yang menentukan, disesuaikan dengan kondisinya dia. Gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, Mantap. makasih. Silakan Kak Miki, Oke, gimana? sip. Saya mau menyimpulkan ya Bapak Ibu, Ya. dan apa yang teman-teman sampaikan di sini dari chat dan tadi adalah yang pertama, membangun rutinitas itu adalah pertama disesuaikan dengan value keluarga, ya kan? Rutinitas apa yang mau dibangun itu tiap keluarga beda-beda. Kemudian udah bisa menentukan, dijalankan. Kemudian sesudah value, yang kedua adalah cari alat gitu. Cari alat maksudnya gimana? Jadi ada kita bisa pakai metode macam-macam ya. Ada sebuah metode yang 90 hari ada. Ada metode yang 2 minggu ada, gitu kan? Ada metode yang 1 bulan ada. Jadi silakan dipakai yang paling nyaman yang mana, gitu kan? Kemudian kita bisa gini, bisa maksudnya lihat sikon gitu. Jangan terlalu strike gitu, tapi ya jangan terlalu kedodoran. Maksudnya gini, strike gitu kan, kemudian misalnya kayak tadi nih Kak Kak Rara tadi kan 90 hari gitu kan. Kalau nggak salah ini Charlotte Mason juga pakai 90 hari itu kan untuk membangun good habit itu. Dan memang strike di situ gitu. Kalau misalkan hilang satu, maka memulai dari awal lagi, ya kan? Nah, saya dulu juga pakai metode ini Kak untuk diri saya sendiri. Berhubung itu saya pakai untuk diri saya sendiri, efeknya adalah saya terlalu kaku, gitu kan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, gitu saya juga kaku ke mereka. Padahal dari 90 hari itu, dia itu udah melakukan katakanlah 60 gitu kan. Hanya satu aja, tetapi 60 yang lampau, yang lalu itu hilang. Hanya karena satu yang miss ini. Nah, pada waktu itu saya melakukan kombinasi akhirnya, Kak. Kombinasi saya adalah saya pakai yang 3 bulan itu pertama ya, saya pakai yang 3 bulan itu, miss itu satu gitu kan. Tapi waktu itu saya teruskan masih sampai 3 bulan itu, ini miss-nya berapa kali sih? Oh ternyata miss-nya cuma 3 kali. Sedangkan yang ke-57 itu anak berhasil melakukan. Nah, kenapa kok bisa miss yang 3 ini? Oh ternyata yang pertama waktu itu ini anak sedang bad mood gitu kan. Sehingga dia ini moodnya jelek, ada tantrumnya juga, sehingga nggak bisa melakukan yang itu. Kemudian yang kedua adalah waktu itu kendalanya dari saya gitu, sayanya yang bad mood gitu kan. Terus waktu itu saya marah-marah ke anak, jadi buyar semua gitu.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah karena faktor kesehatan gitu. Dia sakit gitu. Jadi waktu itu rutinitasnya yang saya bangun selama 3 bulan itu akhirnya eh, terjadi 3 miss itu. Akhirnya waktu itu saya perpendek, Kak. Saya bikin 1 bulan dulu. Kemudian ketika berhasil, saya merasa wow berhasil. Jadi saya ngerasa wah ini udah bisa sepertinya. Kemudian ternyata anak juga dia ngerasa seneng gitu karena udah mencapai itu. Karena dia kan saya bikinkan checklist gitu, Kak. Kamu udah bisa ini, cek, cek, cek gitu kan. Ternyata dia lihat, wah ternyata aku juga udah bisa gitu kan. Terus tapi bukan berarti ini ya, tapi nanti kita terus ingatkan. Jadi waktu itu karena dia udah bisa satu gitu kan, udah ngerasa bagus satu gitu kan. Terus saya nambah lagi ke bikin rutinitas yang lain, tapi rutinitas yang satu ini tetap dijalankan itu. Ternyata hasilnya lebih efektif gitu. Kakak silakan pakai metode apa aja silakan boleh Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa untuk mengevaluasi, merefleksikan. Kira-kira ini efektif nggak sih? Kira-kira efek ke psikologis anak gimana sih? Kira-kira ke sayanya gimana gitu? Apakah sayanya jadi rungsing sendiri? Ataukah jadi kaku atau gimana gitu kan? Kemudian yang kedua ini tadi juga udah dipakai oleh Bapak Ibu juga. Ada yang menempelkan dengan kegiatan yang udah terbangun. Itu bagus banget. Kayak mau bikin rutinitas beres-beres rumah atau mau kalau saya rutinitasnya ini yang lagi saya bangun banyak kan. Salah satunya adalah em, membereskan beres-beres sesudah sarapan. Jadi itu saya tempel di sarapannya. Jadi sarapan, kemudian beres-beres sama bermain. Nah, anak-anak itu kan suka bermain kan. Jadi rutinitas baru itu saya cepitin di tengah-tengah yaitu rutinitas makan sama main gitu kan. Jadi kalau kamu pengen mainmu lama, kamu makannya yang cepet. Nanti kalau kamu cepet, kamu bisa beresi rumah cepet, waktu mainmu jadi lama gitu. Dia mikir sendiri kan akhirnya. Jadi anak satu kedua makannya cepet dia. Habis itu dia beres-beres cepet langsung wing ngilang main ke rumah tetangga. Anak yang nomor 3, dia kan makannya masih lama ya, umur 2,5 ya 3 tahun gitu. Dia lihat kedua kakaknya itu ngilang cepet gitu, dia akhirnya jadi cepet Bapak Ibu. Saya lihat, oh ini anak bisa juga ya cepet ya. Saya kira karena oh mungkin masih 3 tahun, apa namanya kemampuan tangannya masih lemah, ininya masih lemah. Saya masih tarik ulur aja ya, nggak apa-apa kamu makannya lemet. Tapi ternyata ketika ada pressure seperti itu ditempelin ke sesuatu yang menyenangkan menurut dia, ternyata ada effort dari internal dianya semangat. Ini jadi juga yang dilakukan sama teman-teman ya. Dari siapa tadi ya? Yang apa namanya? Dari mana tadi Mas Andit? Yang beres-beres kemudian main itu loh. Siapa tadi? Ada kan Ya, ada ibu di yang menyampaikan itu di tadi kolom chat tadi ya. di kolom chat beres-beres dulu kemudian main. Nah, itu ditempelin sama sesuatu yang menyenangkan. Itu juga salah satu bangun trik yang enak gitu buat anak ya. Dan Ya, ternyata anak kami Ki yang ketiga yang usia apa 2 apa 3 tahun tadi ternyata udah 3. bisa terpancing juga ya gitu ya. Wah, atau kakak-kakaknya nggak ada aku ketinggalan, aku makin cepet deh. Wah, ternyata motivasi internalnya bisa terbangun ketika ada kakak-kakaknya ya yang kemudian ternyata lebih cepat mainnya. Wah, sudah tinggal 7 menit lagi nih kami Ki. Gimana? Ada pertanyaan pemantik terakhir mungkin? Kalau pertanyaan memantik terakhir ini adalah tantangannya sih Bapak Ibu. Eh, Jadi tantangannya apa sih bangun rutinitas pada anak usia dini? Karena mereka kan ya gitu ya, secara ketahanan tubuh masih rendah, keterampilan tangan dan kakinya juga iya. Dari maksudnya faktor fisiknya itu kan belum kuat gitu kan. ya. Kalau kita mau bangun yang kayak gini-gini gitu. Kemudian mereka juga belum paham konsep waktu. Tadi kalau contohnya dari Kak Andi adalah pakai waktu azan dan matahari gitu kan. Nah, tantangannya apa nih? Kemudian menyiasatinya gimana? Itu. Ada yang mau Oke. berbagi? Silakan. Silahkan, ada yang mau berbagi dalam membangun rutinitas untuk anak usia dini. Tantangan apa nih yang paling terasa pada saat ini? Atau mungkin yang dulu pernah dirasakan, sudah pernah dilalui, solusinya seperti ini. Silahkan teman-teman semua, ada yang mau berbagi tantangannya seperti apa, bisa langsung raise saja kalau mau menceritakan secara langsung dan juga menuliskan di kolom chatting. Silakan teman-teman semua. Sekali lagi ini ruang berbagi, bukan webinar. Jadi kita sangat mengharapkan teman-teman sekalian berkenan untuk melakukan proses refleksi kesehariannya dengan memanfaatkan ruang berbagi ini. Dan mari kita dengarkan kembali
Apa nih Kak Rara? Emang Kak Rara ada tantangannya kayaknya baik-baik aja ya Kak Miki ya? Iya, sebenarnya ayem-ayem ya. Iya, kayaknya senyum-senyum aja kayak Baik di komunikasi. luar, porak-poranda di dalam, Mas. Silakan Kak, gimana tantangannya? Iya, sekalian mau nanya juga sih sama Mbak Miki, cerita sekaligus bertanya. Ya. Ini terkait anak kedua, kedua saya yang umur 1,5 tahun. Jadi, eh eh, ya oke, setiap anak kecil katanya adalah unik ya. Pokoknya beda banget. Ini ceritanya ada sama kakak tuh beda banget. Si anak kedua ini itu tenaganya sangat berlimpah. Jadi, kalau kakaknya di usia yang sama dulu, itu tidur masih 2 kali. Jadi pagi tidur, kemudian siang tidur juga. Sampai mau curhat sedikit juga ya, waktu anak pertama itu di usia sekarang yang 1,5 tahun maksudnya, itu saya udah bisa merintis usaha karena dia masih punya waktu tidur cukup banyak. Nah yang sekarang itu eh, pagi kan udah diajak main ya, udah diajak keluar rumah, main di playground, itu tidur habis itu sekitar jam 10 pagi. Itu paling tidur paling lama 1,5 jam, jadi setengah 12 bangun, terus kemudian jam makan siang. Itu nggak akan tidur lagi Mbak Miki sampai sampai malam tuh nggak akan tidur lagi. Terus apa namanya, kalaupun dia tidur paginya itu lebih awal, misalnya bangun paginya lebih awal nih, jam setengah 6 atau jam 5, otomatis dia paginya kan akan tidur lebih cepat. Nah, Kemudian nanti dia siang baru tuh bisa dicoba untuk ditidurin lagi. Nah, tantangannya adalah kalau saya tuh punya patokan, kalau sudah asyar atau jam 3, kurang lebih jam 3 sore, dia tidak boleh tidur. Karena begitu dia tidur di antara jam 3 dan jam 4 itu, otomatis tidur malamnya itu bakal keganggu. ya, Bisa bisa bablas. Kalau biasanya Isya itu patokannya dia sudah tidur malam atau proses tidur, itu dia bisa tidur jam 9 malam, bisa sampai setengah iya, 10. Nah, itu tidak hanya mengganggu dia, tapi juga mengganggu waktu iya, saya. Mikir. iya, Nah, I feel ya. eh, cuman kalau misalnya saya di total gitu kan dalam sehari, sebenarnya tidurnya dia itu udah cukup. Nah, Mm-mm. pertanyaannya saya itu dengan rutinitas tidur cuman sekali dan benar apa namanya pas waktu asyar itu tidak tidur lagi, apakah itu masih baik-baik saja kah atau tetap harus dicoba tidur walaupun itu sore hari gitu. Yang penting tidurnya dapat 2. Menurut Mbak Miki gimana? Oh, Silakan Kak oke. Miki. Mumpung Makasih. belum ada pertanyaan lain, langsung saja Kak. Silakan. Ah, ini juga kejadian sama anak kami juga sih, Kak Rara. Jadi pola tidur yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau ini problemnya Kak Rara itu ada di waktunya kali ya ya. Jadi kan kalau sore hari itu jam 3 tidur itu nanti repot gitu kan. Tetapi jam itu sepertinya anak ngantuk gitu kan. Nah, solusinya itu tadi yang pertama itu kakak udah bagus bangun di awal gitu kan. Karena memang ini anak ini tenaganya besar ya. Kalau kita punya anak yang tenaganya besar, solusinya adalah habiskan tenaganya. Itu. Jadi em, ini memang bikin kita capek banget ya, terutama ibu nih ya. Jadi gini Kak, bangun pagi itu tadi udah bagus. Kemudian kan dihabiskan tenaganya. Dia capek tidur kan siangnya. Bangun tidur siang itu tenaganya itu pulih lagi. Iya, iya enggak? Iya kan? Pulih lagi gitu kan. Nah, terus solusinya gimana? Habiskan lagi Kak tenaganya. Biar itu nanti katakanlah ya sekitar jam-jam 1 atau 2 gitu dia bisa tidur gitu. Dan memang kalau umur segitu itu ya, dulu anak saya yang pertama itu dia tidurnya 2 kali, tapi anak saya yang kedua tidurnya sekali Kak. Saya patokannya itu adalah di jam tidur malamnya dia. Jadi kalau dia itu tidur malamnya itu kan anak-anak mulai tidur malam jam 8 nih kayak sekarang udah tidur kan. Jam 8 sampai jam subuh, para subuh itu jam 3 ya, jam 3 setengah 4 itu dia tidurnya nyenyak sama sekali nggak kebangun, berarti nggak apa-apa itu. Tapi kalau jam malamnya itu dia terganggu itu, berarti sorenya ini yang perlu dibenahi. Ini juga kejadian sama anak saya yang kedua dan ketiga Kak sama. Anak saya yang ketiga itu kalau dia udah jam 3 itu udah ngantuk kemudian tidur karena tadi siangnya dia tidurnya miss gitu kan. Malamnya pasti terganggu Kak. Dia malamnya pasti kebangun itu. Entah 1 kali gitu kebangun, tapi dia bisa balik tidur dengan cepat gitu kan. Tapi itu lumayan ya mengganggu juga sih. Bukan saya juga keganggu, dianya juga ke proses
pengeluaran hormon pertumbuhan dia juga jadi terganggu. Jadi kita lihat itu ya Kak ya, lihat di jam malamnya ya. Kalau memang jam malamnya dia nggak apa-apa, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau jam malamnya dia tidurnya terganggu, coba disiasati yang itu tadi, yang tidur jam 3 itu. Entah tidurnya itu cuma 15 menit atau 20 menit ya Kak ya. Nanti bangunin gitu. Kemudian atau habiskan tenaganya. Itu sih Kak. Ya. Oke, Mbak Miki. banget ya. Oke, Oke. silakan dari Kak Luana nih ada Kak. Luana yang masih jadi tantangan itu tidur malam. Seringkali tidur di atas jam 9 bahkan jam 10. Dulu waktu bayi sleep trainingnya belum bisa dilakukan karena saat itu jualan sampai jam 9 sampai sekarang masih jadi tantangan. Ikut karate malam sudah, tapi masih bergadang sampai jam 11 kuat. Oke. Yang anak 6 tahun ini ya 6 Kak. tahun ya. Coba kakak kasih ini ya, stimulasi before sleep Kak. Jadi ada yang namanya stimulasi sensori sebelum tidur. Ini terutama untuk anak-anak yang tenaganya besar, yang pertama. Yang kedua bisa juga dilakukan pada anak-anak yang pada waktu pagi kurang gerak gitu kan. Jadi bisa dilakukan ini. Kegiatannya apa? Sebelum tidur itu coba dia banyakin kegiatan vestibular ya Kak ya. Vestibular itu ini di kartu sensori banyak banget sih Kak. Tapi yang doable dilakukan sebelum tidur adalah di ayun. Jadi bisa minta tolong bantuan kakaknya, bapaknya atau kakak duduk ini di kursi gitu kan. Ini anak kakak pegang di sini ya. Kemudian nanti badannya dijungkel ke lantai. Jadi kepalanya di lantai, kakinya nih digempit gitu. Kita kempit, habis kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Terus dia disuruh posisi push up 10 kali. Jadi dari lantai ke duduk gitu kan membutuhkan tenaga yang besar kan. Nah itu coba disuruh push up 10 kali gitu. Kalau ada bapaknya sambil berdiri. Berhubung saya nggak kuat, saya sambil duduk waktu itu. Jadi kalau bapaknya kan sambil berdiri kan kuat itu. Jadi itu anak diayun gitu, kakinya dikempit di kelek gitu kan atau di pinggang kita gitu. Nah itu anak itu diayun-ayun, kepalanya ada di posisi lantai. Itu ya. Kemudian yang kedua, itu digulung pakai selimut gitu. Digulung gitu kayak bikin Swiss roll gitu kan. Habis itu dilipat beberapa saat di dalam selimut gitu kan. Terus kalau ada bantal itu ditindih sama bantal sama tubuh kita gitu kan. Sambil diajak guyon gitu. Kalau ada gimbal gitu kan, ditekan pakai gimbal gitu kan. Habis itu terakhir dipeluk Kak. Kalau kakak bisa tambahin stimulasi moro refleks ya. Ini semuanya di kartu sensori ada ya Mas ya. Stimulasi moro refleks kayak mana itu ada gitu kan. Kalau misalkan bingung dari kartu stimulasi yang udah kami bikin, bisa ya searching di YouTube moro refleks gitu kan. Itu cari pilih yang doable dilakukan sebelum tidur. Nah, kemudian yang ketiga, pakai bau-bauan. Jadi ada bau aroma tertentu yang memang bikin ngantuk. Kayak chamomile, lavender. Jangan dikasih ginger ya Kak. Kecuali kalau memang anak ada indikasi dia itu batuk pilek dikasih ginger, rosemary gitu. Tapi kalau dia nggak ada itu, jangan juga dikasih aroma cafe ya. Nanti dia bukannya malah tidur malah bangun. Ya. Jadi cari aroma-aroma yang bikin anak itu cepat tidur. Kalau saya itu aromanya chamomile sama aroma musk gitu. Itu saya kasih kalau dia lagi itu, ya. Kemudian kalau untuk Kak Tabi, anak masih 2,5 tahun, tantangannya di kesehatan, bapil tiap bulan, pas sakit rutinitas ambal. Ya memang salah satu yang bikin rutinitas ini adalah sakit. Jadi akhirnya mengurangi rutinitas outdoor dan rutinitas bermain bersama teman, memperbanyak kegiatan kreativitas bersama anak. Ketika anak babil, Kakak, permasalahan kenapa anak babil ini memang perlu kita cari permasalahannya. Ini juga terjadi pada kami. Kalau anak itu sakit, terus-terusan sakit, ini memang bikin kegiatan itu akan porak-poranda ya kan, bikin rutinitas nggak baik, kemudian juga akan bikin nanti kesananya nggak baik. Jadi problemnya adalah perbaiki imunitas tubuh anak. Nanti kakak bisa mencari ini nggak, good healing ya, karena good healing itu juga bagus banget. Kakak pernah dengar ini mungkin bahwa pencernaan kita usus itu adalah otak kedua. Nah, pernah dengar ini? Kalau iya,
silakan nanti diulik lagi karena itu sangat membantu untuk mengurangi bapil. Saya juga udah praktekkan ini ke anak-anak gitu. Anak-anak saya sejak pulang ke Indonesia, Kak, bapilnya aduh duh, 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 bikin saya tuh pusing. Termasuk saya juga karena Indonesia tuh aduh polusinya banyak. Dulu kami stay di Jepang ya. Jepang itu termasuk negara yang bersih gitu kan. Waktu kami pulang ke Indonesia yang namanya batuk pilek itu sahabat sehari-hari, jadi 1 bulan itu bisa 2 kali. Kemudian saya belajar lagi gimana caranya nih biar anak enggak bapil, mulai dari suplementasi, mulai dari perbaikan pola makan, mulai dari mempelajari good healing. Itu akhirnya udah berkurang dari 1 bulan 2 kali jadi 1 bulan sekali. Jadi beberapa waktu itu udah bagus banget. Itu ya Kak ya. Kemudian kalau dari Kak Anissa, tantangannya adalah umur 3 tahun itu udah bisa ngelobi, Nah, udah bisa nawar. Aku mandinya karena nanti begini-begini ya. Kadang ibu itu terpancing apalagi kalau sedang buru-buru meskipun tidak sampai marah. Ya, tantangannya ke oke. kita ya kan. Kemudian ya ke anak itu kalau solusinya memang kita cari trik gitu kan. Kakak mungkin kalau ada ini Kak, buku itulah. eh Gimana caranya kalau biar anak mendengar itu loh Mas. Sebentar ya. Ini loh. Ini loh Kak. Buku karangannya Johanna Faber sama Julie King itu loh. Seni berbicara pada anak, itu kan. How to talk so little kids will listen. Itu ya. Coba nanti kakak silakan beli, praktekin nggak? Lumayan banget itu kak. Kemudian juga rutinitas yang baru dibangun itu tempeli dengan rutinitas yang sudah terbangun atau bikin apa ya dia kayak tadi kalau kamu mandi kamu bisa main jadi anak jangan disuruh main dulu sebelum mandi jadi ini terserah kamu dek kalau kamu mau main ya mandi dulu kalau kamu nggak mandi ya nggak boleh main anak saya juga pernah kayak gini bu jadi mainannya saya sita dia ayo mandi 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 pada waktu dulu ya kemudian sekarang udah terbentuk gitu udah itu ya kak ya. Oke, kita applause dulu dong buat malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya dan Kak Miki untuk sharing-sharing dan ilmunya sebenarnya menunggu menunggu berbaginya teman-teman ya untuk kemudian dan karena itulah kita jadi bisa berdiskusi dengan seru selama kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih Kak Miki buat kebersamaannya dan teman-teman semua untuk kehadirannya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya lagi ternyata memang dalam membangun rutinitas ini menjadi fondasi yang penting sekali ya di dalam mempersiapkan anak memasuki usia sekolah dan juga untuk membangun pola yang sudah terbiasa di keluarga, yang ingin dibiasakan di dalam keluarga, karena itu penting sekali dibangun sejak anak usia dini. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita foto bersama dulu. Silakan yang mau difoto untuk dibuka kameranya dan Kak Miki, ada yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita malam hari ini? Silakan. Oke, yang bisa saya simpulkan adalah Bapak Ibu semua, membangun rutinitas pada anak usia dini itu sesuaikan dengan value keluarga, ya kan? Cari alat yang bagus, yang sesuai dengan bapak, ibu, dan juga anak. Karena yang bangun kan pada anak usia dini itu masih perlu kita orang tua sebagai pemimpin, Ya. ya. Itu kemudian juga jangan lupa untuk selalu direfleksikan ini efektif enggak gitu. Jangan lupa lihat dengan kesiapan anak ya, karena membangun rutinitas pada anak umur 3 tahun sama anak umur 5 tahun itu beda. Jadi lihat kesiapan anak juga. Itu Mas Andi. Baik, terima kasih Kak Miki. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi teman-teman semua di dalam anak usia dini kita sebagai orang tua walaupun mungkin anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang menjadi ucapan kita, tetapi anak bisa memahami bahwa kita lah yang menjadi pemimpinnya, kita lah yang menentukan apa jalan terbaik. Nah, negosiasinya seperti apa? Makanya di ruang berbagi ini silakan teman-teman saling berbagi, siapa tahu apa yang teman-teman bagikan bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Begitu juga ketika teman-teman mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang lain. Terima kasih, kita foto bersama dulu. Siap-siap semuanya. Tiga. Nah, kalau mukanya kelihatan gini kan kita jadi tahu, asik nih kalau ketemu Iya. jalan nih. Oke, siap-siap semuanya. Tiga, dua, sebentar. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah mendaftar di Jumpstart Homeschooling Usia Dini, kita ketemu besok malam. Walaupun besok adalah tanggal merah, namun disepakati tetap akan ada sesi pertamanya. Nanti kan ketemu kami Kilo di sesi ke-6 yang akan membahas
spesial tentang stimulasi sensori, betapa pentingnya itu untuk disadari sebenarnya sih. Sebenarnya sih udah pasti kejadian stimulasi sensori keseharian, tapi ketika disadari, ketika diniatkan, ketika diamati dan kemudian itu menjadi bagian dari keseharian, wah itu menjadi fondasi yang sangat penting sekali. Terima kasih sekali Kak Miki untuk sudah mendampingi malam hari ini. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Untuk teman-teman semua, sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan. Saya lagi teman-teman bisa mengakses semua materi kelas memulai homeschooling usia dini dan dimanfaatkan, diunduh kalau ada yang perlu diunduh, terutama kartu sensori buat teman-teman yang butuh. Jadi supaya kemudian bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari kelas Semua Inspirasi. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Saya tutup dengan sebuah pantun. Berjalan pagi mengikuti Pak Tani, takkan pernah habis bambu dibelah. Pentingnya membangun rutinitas anak usia dini sebagai fondasi penting saat anak usia sekolah. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sehat-sehat.